Karena penyakit ini tuh seringnya nggak terdeteksi dalam waktu yang lama sampai akhirnya menyebabkan kematian. Dan kebanyakan orang yang mengidap hipertensi juga nggak menunjukkan adanya gejala. Pernah nggak kalian dengar istilah diam-diam mematikan? Bukan racun, kentut, ataupun pembunuh bayaran, tapi ini tuh hipertensi atau yang biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Salah satu pemicu utama dari berbagai komplikasi penyakit dan juga kematian mendadak. Karena banyak dari kita tuh yang nggak sadar kalau ternyata kita tuh mengidap hipertensi. Makanya, hipertensi itu disebut sebagai the silent killer atau pembunuh dalam diam di dunia medis. Kenapa? Karena penyakit ini tuh seringnya nggak terdeteksi dalam waktu yang lama sampai akhirnya menyebabkan kematian. Banyaknya kasus kematian mendadak entah itu pas lagi olahraga, pas pulang kerja, ataupun pas lagi melakukan kegiatan sehari-hari terus seseorang tiba-tiba aja meninggal. Kesimpulannya yang paling sering pasti dibilang karena serangan jantung. Tapi kenapa sih sampai bisa terjadi serangan jantung? Ini dia nih yang harus dilihat akar masalahnya. Mungkin orang itu kelihatannya aja sehat, terus jarang sakit, tapi ternyata pola hidupnya itu nggak bagus. Sering bergadang, stres, terus ada obesitas juga, jarang makan sayur sama buah, nggak olahraga, terus juga terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan tinggi garam, gula, dan juga lemak. Atau bisa juga di riwayat keluarga orang tersebut ada yang mengidap hipertensi, sehingga dia pun beresiko mengalami hipertensi karena mutasi gen atau karena kelainan genetik yang diwarisi dari orang tua. Tapi perubahan fisik yang semakin menua juga bisa menjadi salah satu penyebab hipertensi sih. Sekarang ayo kita lihat datanya. Menurut WHO, diperkirakan sekitar 1,28 miliar orang dewasa yang berusia sekitar 30-79 tahun di seluruh dunia itu mengalami hipertensi. Sebagian besar atau 2/3-nya itu tinggal di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Diperkirakan juga 46% orang dewasa dengan hipertensi itu tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut. Sedangkan kurang dari separuh orang dewasa atau sekitar 42% yang menderita hipertensi itu berhasil terdiagnosis dan diobati. Yap, masalahnya, nggak sedikit orang yang nggak sadar kalau dirinya mengidap hipertensi, dan kebanyakan orang yang mengidap hipertensi juga nggak menunjukkan adanya gejala. Satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang itu mengidap hipertensi ya cuma dengan melakukan pemeriksaan atau medical check up. Menurut data Kemenkes, cuma sepertiga penderita hipertensi atau sekitar 36,8% yang berhasil terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan sekitar 0,7% aja penderita yang minum obat. Nah, terus gimana dengan 63,2% sisanya? Karena pada kenyataannya, 1 dari 5 orang yang mengidap tekanan darah tinggi itu nggak tahu kalau mereka ternyata memiliki hipertensi. Sedangkan penyakit hipertensi yang nggak terdeteksi dan tidak mendapatkan perawatan, terus juga disertai dengan pola hidup yang buruk, itu bisa bikin tekanan darah jadi naik secara signifikan. Dan akhirnya bisa menyebabkan masalah kesehatan yang mengancam jiwa kayak serangan jantung, stroke, pecahnya pembuluh darah otak, atau brain aneurysm, terus juga ada gagal jantung, gagal ginjal, tersumbatnya pembuluh darah arteri yang ada di kaki, atau biasa disebut dengan peripheral artery disease atau PAD gitulah ya. Bahkan juga demensia ataupun pikun. Terus tekanan darah tinggi juga bisa menimbulkan permasalahan seksual, gangguan penglihatan, bahkan sampai pada kebutaan atau yang biasa disebut dengan retinopati hipertensi. Dari tadi ngomongin tekanan darah, terus apa sih tekanan darah itu? Sini aku jelasin. Jadi, ketika jantung kita berdetak, detakan ini tuh akan mendorong darah ke pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah utama pada tubuh yang tugasnya menghantarkan darah ke seluruh organ tubuh. Nah, sifat pembuluh darah itu kan elastis ya. Jadi, laju darah yang sedang dikirim itu tadi akan terdorong untuk melawan dinding pembuluh darah arteri, terus yang kalau misalnya kita sentuh itu bakalan terasa seperti denyutan. Nah, dorongan inilah yang dinamakan dengan tekanan darah. Untuk menilai denyut nadi itu sendiri, coba deh kamu raba pergelangan tangan kamu searah dengan ibu jari. Kamu posisikan 3 jari kamu di sana, terus rasain deh, pasti kerasa ada yang berdenyut kan? Nah, yang kamu sentuh ini namanya adalah arteri radialis. Atau bisa juga nih diraba di area leher, kalau yang ini namanya arteri karotis. Dan denyutan yang di area sini tuh bakalan lebih kerasa. Tapi kalau buat nentuin berapa sih tekanan darah kita, tentu aja kita butuh alat dan angka untuk mengukur itu. Gak bisa kalau misalnya asal ditebak aja, oh tekanan darahnya jadi segini karena kita udah ngerasain denyutan nadi kita gitu. Gak bisa, harus menggunakan alat yang bisa menentukan tekanan darah kita. Baru nantinya kita kategorikan sebagai tekanan darah itu termasuk normal, rendah, ataupun tinggi. Ketika tekanan darah sedang diukur, itu ada 2 faktor yang menjadi bahan pertimbangan. Kedua faktor ini adalah 2 jenis angka yang akan menentukan tekanan darah seseorang. Yang mana
karena dua-duanya ini juga sama-sama penting. Angka pertama atau angka yang berada di atas adalah tekanan dari darah yang melawan pembuluh darah arteri ketika jantung berdetak. Biasanya ini ditandai dengan bunyi jantung pertama, yaitu loop, atau disebut juga dengan tekanan darah sistolik. Sedangkan angka yang kedua atau yang berada di bawah adalah tekanan darah yang melawan pembuluh darah arteri di saat jantung sedang rileks, atau jantung posisi meregang ketika sedang berdenyut. Dan ini ditandai dengan bunyi jantung yang kedua, yaitu dup. Dan ini biasa juga disebut dengan tekanan darah diastolik. Jadi kalau misalnya kita bayangin kan biasanya bunyi jantung itu kayak deg-deg deg-deg gitu kan. Padahal sebenarnya bunyinya tuh lup dup, lup dup, lup dup. Kayak gitu, Rek. Nah, yang perlu diperhatikan ketika angka yang di bagian atas atau angka sistoliknya ini mencapai lebih dari 130, artinya bisa dipastikan kalau seseorang itu mengidap hipertensi. Lalu ketika angka yang di bagian bawah atau diastoliknya ini juga mencapai lebih dari 80, bisa dikatakan juga seseorang itu mengidap hipertensi. Jadi patokannya, nilai tekanan darah yang di atas 130/80, maka seseorang itu sudah bisa dikatakan menderita hipertensi. Nah, seiring bertambahnya usia, angka dari tekanan darah ini pun juga cenderung ikut meningkat karena meningkatnya aktivitas pada pembuluh darah besar. Sedikit aja peningkatan yang signifikan dari salah satu angka tersebut bisa meningkatkan resiko kematian seseorang akibat penyakit jantung ataupun stroke. Nah, berdasarkan Asosiasi Jantung Amerika, kategori tekanan darah itu dibagi jadi 5. Yang pertama adalah kategori normal atau sekitar 120/80 mmHg. Biasanya, orang dengan kisaran nilai ini tuh memiliki pola makan dan juga kebiasaan hidup yang menyehatkan jantung. Yang kedua, meningkat dengan kisaran nilai sistoliknya tuh antara 120 sampai 129 mmHg, tapi tekanan diastoliknya itu kurang dari 80 mmHg. Orang-orang dalam kisaran ini tuh seringnya mengalami tekanan darah tinggi, kecuali mereka merubah pola makan dan juga gaya hidup. Terus ada juga hipertensi stadium 1, dengan tekanan darah sistolik tuh 130 sampai 139 mmHg, dan tekanan diastoliknya tuh antara 80 sampai 89 mmHg. Orang-orang dalam kisaran ini tuh umumnya udah menyadari kalau mereka terkena hipertensi, sehingga mereka biasanya akan menerapkan perubahan gaya hidup ataupun juga sudah mengkonsumsi obat-obatan hipertensi. Lanjut, ada juga hipertensi stadium 2, kalau ini tuh nilainya antara 140/90 mmHg ataupun lebih tinggi. Kalau orang-orang di kisaran ini sih udah pasti harus melakukan perubahan gaya hidup dan wajib mengkonsumsi obat-obatan hipertensi. Dan yang terakhir, ada yang namanya krisis hipertensi. Nah, kalau yang ini nilainya jauh lebih tinggi lagi nih, yaitu sekitar 180/120 mmHg, yang menandakan bahwa seseorang itu benar-benar memerlukan perhatian medis. Yang ini tuh paling berbahaya banget, Rek, karena terjadinya itu bisa tiba-tiba, dan penyebabnya itu bisa dikarenakan lupa minum obat hipertensi, menghentikan pengobatan jantung secara tiba-tiba termasuk beta blocker, terus bisa juga dikarenakan adanya interaksi obat atau adanya tumor kelenjar adrenal atau yang biasa disebut dengan pheochromocytoma. Nah, sedangkan untuk gejala yang biasanya ditunjukkan pada seseorang dengan tensi setinggi itu biasanya mereka akan menunjukkan adanya kecemasan, penglihatannya kabur, nyeri dada, kebingungan, mual muntah, tidak menanggapi rangsangan baik ketika dipanggil maupun ditepuk, atau disebut tidak responsif gitulah. Terus bisa juga kejang, sakit kepala parah, bahkan sampai sesak nafas. Jadi kalau kamu menemukan tanda gejala tadi atau melihat seseorang dengan kondisi seperti itu, langsung cepat-cepat menghubungi ambulan ya, supaya cepat mendapatkan pertolongan pertama. Jadi ya, bisa dibilang serem banget kan penyakit hipertensi ini. Untungnya ada tindakan pencegahan yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan gaya hidup. Udah paten kalau ini, Re. Mau nggak mau harus merubah gaya hidup. Dari yang biasanya suka makan gorengan, kuah santan, terus makan makanan yang terlalu gurih dan asin, harus mulai dikurangin dan mulai beralih ke makan makanan yang sehat. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa mencegah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Tapi kalau untuk perubahan gaya hidup, itu perubahan yang kayak gimana? Tunggu, aku akan bagi jadi 2 section hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sekarang kita mulai dulu dengan hal yang boleh dilakukan. Pertama, makan lebih banyak buah dan sayur. Terus kurangin tuh duduk ataupun mager nggak jelas. Upayain kita tuh jadi bergerak lebih aktif secara fisik, misalnya pergi ke gym atau ikut olahraga lari, renang, atau sekedar olahraga ringan aja seperti jalan kaki. Ya kira-kira 10.000 langkah sehari lah. Itu udah efektif banget buat menjaga kesehatan jantung dan juga mengurangi stres. Bonusnya, berat badan jadi turun dan juga mengurangi resiko terkena stroke. Yang keempat, kalau badan udah kelihatan gemuk atau
tergolong obesitas, kamu harus benar-benar fokus untuk nurunin berat badan. Terus yang kelima, kalau kamu udah terdiagnosa terkena hipertensi, mau nggak mau, kamu harus minum obat yang udah dianjurin dari dokter secara rutin. Dan yang terakhir, yang keenam, kamu harus melakukan kontrol secara rutin untuk memastikan tekanan darah kamu itu dalam batasan yang aman. Sekarang kita lanjut ke hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan konsumsi terlalu banyak makan makanan yang asin. Usahain untuk tidak mengkonsumsi lebih dari 2 gram per hari. Terus yang kedua, jangan konsumsi berlebihan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh atau lemak trans, kayak gorengan, mentega atau butter, menu makanan yang mengandung creamer, dan juga makanan instan. Terus yang ketiga, merokok dan juga vape. Yang keempat, minum terlalu banyak alkohol. Maksimalnya 1 minuman per hari untuk wanita dan 2 minuman per hari untuk pria. Terus yang kelima, lupa minum obat hipertensi. Yang terakhir ini nggak boleh ya, Rek, ya. Kalau misalnya kamu udah terdiagnosis menderita hipertensi, mau nggak mau minum obatnya juga harus rutin. Ya, aku tahu sih, ngehindarin makanan enak tuh emang susah banget. Lagian siapa coba yang bisa menolak kelezatan nasi Padang, bakso, nasi campur misalnya? Bercanda, Glenn. Aku pun juga suka lah. Yah, jadi pengen makan nasi Padang nih. Mana di Turki nyarinya juga susah. Jauh-jauh pula. Oke, skip. Nggak apa-apa sebenarnya kalau mau makan itu semua, Rek. Tapi yang terpenting adalah kontrol porsi makan dan aktivitas fisik kamu. Apapun yang enak di lidah, tapi kalau kamu makannya terlalu berlebihan juga jatuhnya bakalan tetap gak sehat. Udah mah gak sehat, terus gak pernah olahraga juga. Aduh, combo yang cocok tuh. Bikin cepet gemuk, obesitas, terus kena hipertensi deh. Sekiranya 1% perubahan itu masih jauh lebih baik daripada nggak memulai perubahan sama sekali. Jangan sampai deh kita menyesali dan merenungi semuanya di masa tua nanti. Kesehatan itu tetap menjadi investasi yang paling baik dan paling bermanfaat, baik itu buat diri kamu sendiri maupun orang sekitar kamu. Dan juga orang terdekat kamu pastinya. Oke, dan itu dia video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau suka videonya, jangan lupa klik like, terus tulis komentar kamu. Boleh juga loh kalau mau kasih kritik, ide, maupun saran buat video aku selanjutnya. Terus jangan lupa juga subscribe buat yang belum. Nyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi menarik dari channel aku. And as always, stay happy and healthy. Bye-bye.